kita bakal praktikum logam transisi dan kimia koordinasi yang berjudul pengaruh berbagai larutan terhadap laju korosi pada paku besi. Yang pertama bahan yang kita gunakan yaitu ada air, deterjen, terus ada garam. Di sini kita pakai garam Himalaya. Terus di sini juga ada alat pengukur airnya. Dan juga ada penutup, kita menggunakan plastik dan karet. Terus bahan utamanya yaitu paku dan juga ada amplas dan juga ada kawat. Next, di sini kita udah nyiapin medianya yaitu pakai gelas plastik dan diisi dengan nama-namanya ya guys. Next, kita langsung ke prosedurnya. Yang pertama kita harus menyiapkan amplas dan juga pakunya. Jangan lupa pakunya kita amplas terlebih dahulu sampai semua bagian teramplas sempurna. Oke, selesai sudah mengamplasnya. Selanjutnya kita siapkan gelas ukur dan juga beberapa air. Setelah itu airnya kita tuang ke dalam gelas ukur sebanyak 100 ml. Setelah itu larutan air kita masukkan ke dalam gelas plastik yang sudah diberi nama. Lakukan langkah yang sama pada botol yang berisikan air mentah dengan penutup, air garam, dan juga air sabun. Selanjutnya kita masukkan minyak ke dalam gelas yang berlabel minyak. Lalu untuk gelas yang berlabel paku dan juga paku yang dililit kawat kita diamkan tanpa larutan. Oke, selanjutnya paku yang sudah kita amplas kita masukkan ke dalam gelas yang berisikan air mentah tanpa penutup. Oke, kita masukkan. Lalu selanjutnya kita masukkan juga paku yang sudah diamplas ke dalam gelas yang berisikan air mentah. Kali ini gelasnya kita tutup menggunakan plastik ya guys. Oke, karena sudah kita tutup dengan rapat, selanjutnya kita memasukkan garam ke dalam gelas yang berlabel air garam. Di sini kita pakai garam Himalaya ya guys. Oke, kita masukkan sedikit demi sedikit. Setelah itu kita aduk sampai garamnya larut dengan sempurna. Selanjutnya dimasukkan paku yang sudah diamplas ke dalam air garam. Selanjutnya ada gelas yang berisikan air sabun. Kali ini kita menggunakan deterjen Rinso. Oke, dimasukkan. Setelah itu kita aduk sampai merata. Setelah tercampur, kita masukkan paku yang sudah diamplas ke dalam air sabun. Selanjutnya ada larutan minyak. Sama halnya kita siapkan paku yang sudah diamplas dan masukkan ke dalam minyak tersebut. Oke, selanjutnya dimasukkan paku yang sudah diamplas ke dalam gelas tanpa larutan dan tanpa penutup. Masukkan juga paku yang sudah dililitkan dengan kawat ke dalam gelas yang berlabel paku plus kawat, tanpa larutan dan tanpa penutup. Oke, semua gelas sudah terisi dengan larutan dan juga terisi dengan paku. Langkah selanjutnya kita menunggu selama 5 hari. Berikut adalah hasil setelah 5 hari. Air mentah tanpa penutup menyebabkan korosi paling cepat karena adanya air dan oksigen yang cukup untuk mendukung reaksi oksidasi besi. Air garam tanpa penutup juga mempercepat korosi karena ion-ion dalam garam meningkatkan konduktivitas listrik dalam larutan, sehingga mempercepat reaksi elektrokimia korosi. Air mentah dengan penutup mengalami korosi lebih lambat dibandingkan yang tanpa penutup karena kadar oksigen dalam sistem lebih terbatas. Lalu air sabun tanpa penutup menghambat korosi, kemungkinan karena adanya zat dalam sabun yang membentuk lapisan pelindung pada permukaan besi. Lalu ada minyak. Minyak tanpa penutup sepenuhnya mencegah korosi karena minyak menghalangi kontak antara paku dengan air dan oksigen. Lalu paku dengan lilitan kawat juga tidak mengalami korosi, kemungkinan karena efek perlindungan katodik dari kawat yang digunakan. Lalu ada paku tanpa larutan dan tanpa penutup, tidak mengalami korosi karena tidak ada air sebagai medium reaksinya.